Baik, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Husna Fatimah. Saya mahasiswa dari Prodi Psikologi Universitas Nusa Cendana Kupang. Di kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang kasus yang saya temui yang dikaitkan dengan mata kuliah saya, yaitu problem solving. Nah, untuk kasusnya tersendiri yaitu saya mengambil kasus tentang mood atau suasana hati seseorang, di mana sudah dipelajari bahwa mood atau suasana hati seseorang itu didasarkan adanya suatu emosi. Nah, baik, untuk pengertian emosinya tersendiri yaitu emosi adalah reaksi-reaksi organisme yang rumit yang terpola mengenai bagaimana cara kita berpikir, mengenai apa yang akan kita lakukan sepanjang hidup kita untuk bertahan hidup di lingkungan kita sekitar. Nah, sebelumnya itu merupakan pengertian emosi, dan untuk pengertian suasana hati tersendiri merupakan perasaan-perasaan seseorang yang lebih cenderung kurang intens yang dibandingkan emosi sebelumnya, dan seringkali tanpa rangsangan kontekstual. Nah, sering dijumpai kasus seperti ini yaitu pada anak-anak zaman sekarang yang lebih dikenal dengan sebutan mood. Seperti yang kita ketahui bahwa mood seseorang itu sangat mempengaruhi lingkungannya. Karena adanya mood, seorang lebih bisa mengendalikan apa yang akan ia kerjakan dan apa yang akan ia tidak kerjakan. Untuk kasus seperti ini, itu terjadi pada lingkungan saya dan terjadi juga pada saya sendiri. Saya itu orangnya bisa dikatakan juga orangnya kemudian parah, dan itu sudah diakui oleh pada teman-teman saya atau orang terdekat saya, yang dimana untuk melakukan sesuatu saja saya harus bergantung pada suasana hati saya, apakah suasana hati saya itu baik atau buruk. Dimana seseorang itu jika moodnya tidak mendukung atau suasana hatinya tidak mendukung, maka emosi yang ia alami juga ikut. Seperti contoh halnya, saya sendiri seperti orangnya pemalas atau yang lebih dijumpai orangnya itu contohnya malas mengerjakan tugas. Nah, anak-anak muda zaman sekarang itu lebih kepada seperti dia ditanya, kapan nih kerja tugasnya? Pasti dijawabnya gini, belum mood nih gitu. Nah, lebih untuk hal seperti itu sebenarnya ada cara untuk mengatasinya untuk tentang mood. Tapi kalau untuk mood tersendiri itu tergantung masing-masing orang ya, mau mengikuti semua alur suasana hatinya atau mau diubah, tidak patokan pada mood. Nah, untuk cara mengubahnya tersendiri yaitu lebih contohnya satu orang tersebut malas mandi ya, atau malas mengerjakan tugas, lebih kepada tidak mood mandi dan belum mood mengerjakan tugas gitu. Jadi seseorang itu bisa mengusahakan untuk harus menanamkan diri atau menanamkan motivasi tersendiri pada diri untuk harus mandi dan harus mengerjakan tugas, harus melawan rasa mood tersebut, seperti itu. Nah, untuk kasus seperti ini berkaitan dengan problem solving tentunya, maka dari itu kasus mood ini saya mengambil untuk pembahasan topik ini sekarang ini. Tidak banyak untuk yang saya katakan, bahwa karena semuanya mungkin tahu seperti apa mood itu sendiri, saya hanya sudah menjelaskan tadi tentang pengertian dari mood sendiri. Seseorang itu moodnya bisa berubah-ubah, kadang bisa kemudian parah sekali, dan bisa juga ada yang terkontrol. Semuanya balik lagi kepada lingkungan dan dirinya sendiri. Apakah ia mau mengubah mood tersebut atau ia mengikuti mood tersebut. Mood juga
saya lupa memberitahukan, mood itu sebenarnya ada baik dan buruknya. Buruknya seperti yang saya jelaskan tadi, lebih suka menunda-nunda pekerjaan. Untuk baiknya itu seperti kita keadaan senang, bahagia seperti itu. Itu akan terbawa kepada lingkungan kita, suasana hati kita seperti itu. Mungkin saya rasa untuk sampai sini saja penjelasan saya tentang mood dengan kasus yang saya lihat dan saya amati dan pernah terjadi di lingkungan saya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.